Halo YouTube, kembali lagi di channel saya Ahmad Sabir. Oke, mungkin pada video pertemuan ke-9 ini kita akan membahas yaitu middleware dan database seeder. Yang pertama, apa sih middleware itu? Middleware itu adalah adalah lapisan penghubung antara request dan aplikasi. Lebih tepatnya dia tuh seperti pemfilteran gitu, lebih ke autentifikasi dan lain-lain seperti itulah, atau penjaga gerbang, anggapnya seperti itu middleware. Lalu mungkin untuk database seeder tuh apa bang? Database seeder tuh adalah untuk menambahkan data dengan secara otomatis. Nah, itu fungsinya apa? Mungkin itu akan digunakan seperti untuk data awal, lalu mungkin seperti sebagai data uji coba atau dummy, itu mungkin seperti itu. Mungkin langsung saja kita mulai bagaimana penerapan middleware pada sebuah codingan Laravel kita. Yang pertama kalian lakukan adalah kalian buat nanti nama kelasnya seperti ini di modul. Sebentar, murah kita membuat check is login. Apakah jadi kita filter sebelum dia memasuki halaman atau aplikasi kita buat dia harus membuat dia harus login terlebih dahulu baru bisa memasuki sebuah aplikasi tersebut. Nah, yang pertama kalian buat saja sini untuk membuat PHP Artisan Make Middleware seperti itu, check is login. Dan yang mana dia bang? Yang ini. Nah, maka akan dia muncul seperti ini. Lalu untuk isinya kalian buat saja seperti ini. Logikanya if out check terus return redirect ke halaman login. Jadi jika dia belum login, dia akan out check atau mengecek apakah dia sudah login atau belum. Jika belum, maka dia akan dikembalikan ke halaman login. Nah, jika dia sudah login, maka ya udah prosesnya akan berjalan, return next request, menjalankan request yang sudah dijalankan di controller kita seperti itu. Lalu yang kedua, di sini saya juga membuat check is role ya, agar tidak semuanya lah yang bisa mengakses halaman admin kita. Jadi hanya admin saja. Nah, di sini if out check menggunakan check role, pembuatan apa ya tadi? Middleware tadi sama seperti cara yang tadi dengan ini PHP Artisan Make Middleware check is login. Kalian sesuaikan saja namanya, atau check is role, bebas sih tergantung kalian. Lalu kalian buat saja seperti ini isinya, if out check dan out user role-nya apa, return next request, maka akan menjalankan next request. Jika role-nya tidak sesuai lah dengan apa yang diapakan, maka return redirect ke halaman home. Di sini saya membuat home. Jadi kalau jika yang ini saya membuat ke halaman admin, jadi hanya halaman admin yang boleh mengaksesnya. Nah, ini gimana bang untuk logikanya? Nah, terakhir kita terus setelah kita membuat tadi middleware-nya, lalu kalian ke bootstrap, terus pencet change, lalu apps, lalu kalian tambahkan di sini check is role, check role, super admin. Nah, ini berfungsi untuk kalian letakkan nanti di rootnya seperti itu. Nah, jangan lupa kalian ini seperti kelas-kelas ini jangan lupa kalian import. Nah, kan sudah kita daftarkan super adminnya apa bang? Super admin tuh ya sebagai admin utama gitu ya. Nah, yang mana tuh middleware bang? Nih. Nah, ini dia. Kalau check is login tadi di mana penerapannya? Di sini. Jadi kalau yang ini kan perginya ke halaman home.
Jadi jika kita membuka aplikasi kan langsung muncul ke halaman home. Jika belum login maka middleware-nya akan berjalan, ceknya is login. Jika sudah login maka prosesnya akan berjalan sesuai biasanya. Nah, di sini nih middleware yang khusus admin. Di sini saya membuat halaman dashboard adminnya yang hanya boleh mengaksesnya itu ya udah administrator saja. Jadi tidak usah pelanggan, mitra, tapi bisa kita sesuaikan nanti bagaimana kemauannya ya, kemauan pelanggan atau mitranya. Nah, seperti ini saya grupkan dari dashboard, terus ke root pelanggannya, terus root mitranya, terus produk juga usernya saya kelompokkan. Jadi hanya admin lah yang boleh mengakses halaman ini semua. Oke, bagaimana cara kerjanya bang? Oke, ini yang pertama kita lakukan, kita PHP Artisan Serve dulu. Sebentar, salah. PHP Artisan Serve. Sebentar. Nah, tadi ada yang kepencet typo jadi kan. Nah, kita buka. Ini tadi kemana ini? Di sini. Oh iya, kan kita tadi menggunakan admin. Nah, datanya kan belum ada kita masukin. Nah, yaitu kita gunakan seeder ini. Jadi penambahan data secara otomatis. Di sini saya sudah membuatkan super admin, jadi menambahkan admin. Nah, ini dia. Kita membuat, kalau kita tidak menggunakan dummy, kita cukup menggunakan user create aja ya guys ya. Untuk membuat adminnya. Jadi ini membuatnya hanya satu name atau satu jenis saja user. Nah, di sini namanya saya buat Gatot, emailnya gatot.pcr.ac.id, passwordnya bebas serah kalian. Lalu menggunakan hash juga. Jika sesuai dengan pengacakannya maka ya udah langsung masuk. Lalu role-nya kita buat administrator sesuai yang di root tadi kan, yang hanya mengakses bolehnya administrator. Nah, bagaimana cara menambahkannya ke database bang? Nah, tinggal kalian ketik di sini nih PHP Artisan db.2 seed. Terus jangan lupa buat di sini kelas sama dengan create super admin user. Lalu tinggal enter saja. Oke, database seeding database-nya sudah done. Oke, coba kita PHP Artisan Serve. Kita buka lagi. Nah, harusnya kan tadi kita ke halaman home ya kan. Kayak seperti biasanya ke halaman home dulu. Di sini dia akan mengucapkan silakan login terlebih dahulu. Oke, kita login menggunakan gatot.pcr.ac.id. Lalu kita passwordnya gatot kaca. Kita login kan. Nah, sudah login, kita masuk ke admin. Nah, jalan kan. Nah, bagaimana kalau kita buat dia menjadi role-nya itu pelanggan. Nah, pertama adalah kita ini saja ya, edit saja, kita buat role-nya tuh pelanggan. Namanya udah biar aja. Di sini passwordnya terlalu panjang. Namanya kita buat ini aja, emailnya. Passwordnya oke, simpan. Nah, sudah ya. Kita kembali ke home, lalu kita logout kan dulu. Nah, di sini kita coba lagi, kita login kan. Nah, kita masuk sebagai test user kan.
Coba kita masuk ke halaman login adminnya. Tadi kan login adminnya kita middleware, hanya admin saja yang boleh masuk. Nah, di sini terdapat larangan apa namanya tadi, batas suci pelanggan, hanya itu saja yang jadi pelanggan tidak boleh mengakses ini. Nah, kenapa tidak saya buat 404 biar keren aja sih itu. Terus bagaimana membuat data dummy gitu ya, untuk di halaman misalnya kita butuh data dummy atau data uji coba lah secara otomatis. Nah, kalian cukup membuat seperti ini aja. Nah, menggunakan Vaker lalu factory create. Nah, biasanya ini tidak ada seperti ini. Mungkin kalian buat dulu ini Vaker factory seperti titik dua lalu create. Nah, nanti tinggal kalian import maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita buat for inch range-nya dari berapa yang kita mau. Kalau di sini 100 ya, kebanyakan kita buat 10 saja. Nah, lalu DB table pelanggan atau database di tabel pelanggan insert. Nah, di sini kalian buat sesuaikan namanya first name sesuai dengan tabel yang kalian buat, apa struktur tabel yang kalian buat. First name, Vaker first name. Vaker tuh kayak pengambilan data secara otomatis gitulah di Laravel seperti itu. Lalu last name ya sesuaikan lah, kalian sesuaikan dengan data yang ada di atau database, sesuaikan dengan database seperti itu guys. Nah, lalu jika sudah kalian buat seperti ini database seedernya, kita jalankan saja lagi. Sini apa namanya, create pelanggan dummy ya, create pelanggan dummy. Bentar. Nah, berhasil ya. Nah, coba kita masuk. Kenapa dia seperti ini? Nah, karena kita tidak membuat PHP Artisan Serve terlebih dahulu. Kita PHP Artisan Serve dulu. Jika kita memasukkan database seeder tuh, jadi dia harus ngulang dari awal lagi. Oke. Nah, kenapa nggak mau? Karena kita masih terloginkan sebagai pelanggan tadi. Nah, kita ubah namanya menjadi Gatot jadi ya guys ya. Oke. Lalu kita masuk, kita login admin. Nah, kita masuk ke pelanggan. Apakah datanya sudah masuk apa tidak? Kita lihat. Nah, sudah masuk ya guys ya. Nah, terus kemudian kita ingin menambahkan ke produk, mitra, terus user. Nah, juga kita tambahkan saja kalau kita ingin menguji cobanya. Caranya juga sama seperti ini. Kalian buat seperti ini, tapi ini harus sesuai dengan struktur tabel yang kalian buat. Contohnya ini mitra. Tabelnya apa kalian buat? Mitras. Tadi saya kan membuat tabelnya mitras awalnya. Nah, ini seperti ini. Tabelnya mitras. Lalu kita buka. Nah, di sini ya kalian sesuaikan saja lah sama apanya, struktur tabelnya. Terus untuk produk juga kalian sesuaikan juga dengan struktur tabel kalian. Lalu untuk user juga sama, kalian sesuaikan saja dengan struktur tabel kalian. Lalu coba kita masukkan saja. Sebentar, entah kemana larinya itu. Kita sesuaikan saja. Mitra dummy terus produk dummy ya. Yep. Produk dummy enter. Lalu user dummy misalnya. User dummy kan sudah sesuai kelas ya, kita jalankan saja. Nah, jangan kalian buka dulu, kalian perbuat
buat di sini PHP Artisan Serve terlebih dahulu. Oke, Artisan Serve. Nah, kenapa kita harus membuat PHP Artisan Serve? Ya karena kita memasukkan database, jadi dia tuh kita masuk ke aplikasi yang lama tuh akan keluar dulu karena dia harus memasukkan database-nya dulu, seperti itu. Nah nih mitranya tadi sudah masuk ya guys, sesuai dengan ini. Lalu untuk produk juga sudah masuk semua sesuai dengan kita inputkan tadi. Dia ini membuat secara random ya guys ya, karena kita di sini menggunakan Ficker dan menjadi data random di tempatnya. Lalu untuk user juga sama. Nah seperti ini juga. Oke, mungkin sekian video materi singkat ini tentang middleware dan database seeder ini pada video pertemuan ke-9 ini. Saya Ahmad Sabir. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau sifat. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.